Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome to my channel. Senang sekali saya Aditya Boro kembali hadir ke hadapan teman-teman semuanya yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Boro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Explore. Di konten Ramal Explore kali ini saya kembali untuk melanjutkan prediksi tentang Heiko dan juga Lorenzo. Kemarin saya sudah berjanji ya, kita akan membagi untuk di part 1 dan juga ini part 2. Jadi kemarin kalau misalkan teman-teman penasaran pembahasan kemarin seperti apa dan ketinggalan, kalian cek saja di video yang sebelumnya ya, video sebelum ini. Nanti mungkin saya tuliskan juga di kolom deskripsi ya, supaya kalian paham, oh kemarin pembahasannya ini dan hari ini pembahasannya udah beda lagi ya, tapi masih dalam satu benang merah. Oke, tapi sebelum kita masuk bahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Boro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk pembahasan kita hari ini tentang Heiko dan juga Lorenzo. Jadi kita akan mencoba ada pesan semesta apalagi untuk mereka berdua, karena mereka berdua itu sudah mulai digosipkan, sudah mulai untuk dijodoh-jodohkan, karena katanya sudah ada kecocokan, kemudian juga ada kebersamaan yang membuat para netizen itu bertanya-tanya kira-kira benar atau tidak bahwa mereka itu sudah memiliki hubungan khusus. Tapi sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda ataupun juga klarifikasi dari orang yang bersangkutan. Jadi kita akan coba untuk menelisik lebih dalam lagi, kira-kira ada petunjuk apa tentang mereka berdua. Seperti biasa, kita acak terlebih dahulu kartu tarotnya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komen. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, bertanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_boro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itulah konsultasi yang berbayar. Kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Oke, di sini muncul kartu The Hermit. The Hermit ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang orang tua yang sedang memegang sebuah tongkat dan juga lentera. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat untuk Lorenzo ya. Kalau misalkan memang dia itu sudah memiliki niat yang khusus, niat yang memang untuk dekat dengan Heiko, sepertinya itu dia harus bersiap-siap lebih siap lagi lah ya. Apa yang dia persiapkan itu harus lebih matang, harus lebih perfect lagi. Minimal dia itu sudah memiliki keberanian, sudah memiliki bekal yang cukup untuk bisa mendapatkan seorang Heiko van der Vecken. Karena yang saya di sini ada persaingan juga ya, karena yang ingin mendapatkan ataupun juga ingin yang dekat dengan Heiko itu ada beberapa orang ya yang saya lihat di sini. Dan kalau misalkan ditanyakan kira-kira Lorenzo ini memiliki persentase yang cukup tinggi atau tidak, kalau yang lihat di sini ya, kartu yang pertama ini memang Lorenzo itu termasuk posisinya ada di depan ya, termasuk ada di depan, kemudian juga memiliki persentase yang cukup tinggi, tapi tidak semerta-merta membuat dia itu tenang-tenang saja di situ ya, karena dia itu masih harus menunjukkan dan juga membuktikan berbagai macam hal tentang perasaannya kepada Heiko. Ini dengan catatan kalau misalkan memang si Lorenzo ini benar-benar ada keinginan untuk mendekati ataupun juga ada keinginan dekat dengan Heiko dalam tanda kutip percintaannya atau asmaranya. Jadi kayaknya masih harus berusaha lagi, kemudian juga tidak boleh terlalu tergesa-gesa. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Di sini muncul kartu Knight of Wands ya. Terlihat ada seorang ksatria yang sedang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah tongkat ya. Kudanya berwarna merah menyala. Di sini juga menunjukkan tentang bagaimana kesiapan, kemudian juga perasaan Lorenzo itu benar-benar akan diuji ya, kalau misalkan memang dia ingin lebih dekat dengan Heiko. Dan apakah Heiko itu juga langsung memberikan respon? Menurut saya tidak semudah itu. Kemarin sudah sempat saya singgung ya, bahwa karakter dari Heiko itu tidak semudah itu untuk menerima orang baru ataupun juga menerima orang yang
dalam tanda kutip belum terlalu lama dia kenal. Kalau menurut pandangan saya kayaknya antara Haiko dan juga Lorenzo itu belum terlalu lama ya untuk kedekatan ataupun juga untuk kayak kenal secara personal. Itu kayaknya masih butuh waktu yang cukup lama. Beda kalau misalkan sama Rangga Azov dulu ya, mereka dipertemukan dalam satu proyek, ada chemistry yang besar di antara Azov dan juga Haiko. Tapi kalau Haiko sama Lorenzo ini kayaknya butuh waktu, dan kalau Lorenzo ini benar-benar ingin fokus kepada Haiko, dia harus bisa menunjukkan bagaimana kesiapannya, perasaannya yang benar-benar lebih matang lagi. Jadi kayak waktunya untuk bisa dekat dengan Haiko itu tidak dalam waktu dekat ini, butuh proses yang tidak sebentar. Jadi kayak kesiapannya, kemudian juga bagaimana dia bisa menaklukkan hati seorang Haiko itu benar-benar akan diuji nantinya. Dan saya lihat karakter dari Lorenzo ini juga termasuk orang yang masuk kriteria dari seorang Haiko ya. Ada beberapa yang saya tangkap di sini bahwa Lorenzo ini tipenya hampir mendekati apa yang kayak diidam-idamkan seorang Haiko van der Vecken. Kalau misalkan memang Haiko itu memiliki kriteria yang kayak gini, misalkan harus sesuai dengan agama, misalkan harus seiman, kemudian juga mungkin harus seorang yang benar-benar tahu bagaimana karirnya di dunia entertain seperti apa, karena tidak mudah yang memiliki pasangan di dunia entertain ya. Ada beberapa tuntutan yang mungkin tidak semua orang itu bisa memahami, tidak semua orang itu bisa mengerti ya. Jadi pastinya ada kriteria khusus, dan itu hanya sebatas contoh ya. Saya tidak mengutarakan bahwa ternyata Haiko seperti itu, tidak. Jadi itu hanya sebagai contoh. Kalau misalkan ada suatu hal yang membuat nilai plus untuk seorang Lorenzo kepada Haiko, tapi meskipun dia sudah ada nilai plus, dia masih harus membuktikan dan juga masih harus mengusahakan dengan maksimal. Tidak boleh terlalu santai-santai, dan kalau misalkan memang ada keseriusan itu harus dibuktikan secara nyata. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga. Di sini muncul kartu yang berlambang koin emas. Ada 4 koin emas dan ada seseorang yang sedang terduduk di sini. Di kartu yang ketiga ini saya lihat di antara Haiko dan juga Lorenzo itu masih membutuhkan berbagai macam proses ataupun juga waktu. Jadi kalau para netizen ataupun juga para penonton itu masih penasaran, kira-kira mereka itu mau sampai tahap apa sih? Apakah memang hanya sebatas teman atau memang ada hubungan khusus ya? Kalau misalkan para netizen dan juga para penonton itu pengen supaya mereka itu ada hubungan khusus, kemudian juga merasa cocok dan mendoakan, yaitu sah-sah saja, tidak ada yang salah di situ. Karena dari fans, kemudian juga dari kekaguman seorang Haiko ya, dan dia itu juga memiliki karakter yang sangat rupawan, kemudian juga dari aktingnya sangat luar biasa, membuat para netizen itu sangat sayang dengan Haiko. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang bisa membuat dia nyaman ataupun juga ada kecocokan di antara dia, wajar-wajar saja kalau misalkan dijodohkan dan doakan. Apalagi dari kasus saat ini ya, antara Haiko dan juga Lorenzo yang digosipkan ada kedekatan dan juga ada cerita cinta di antara mereka berdua. Tapi sepertinya para penonton dan juga para netizen harus bersabar dan masih harus menunggu cukup lama ya, karena kayaknya ini masih bersifat abu-abu dan masih dalam proses perjalanan ya. Kalau misalkan memang mereka berdua itu ada niat untuk bisa bersama dalam suatu ikatan asmara ya, tapi saya lihat di sini seorang Lorenzo itu bisa mengusahakan kalau misalkan memang dia memiliki perasaan istimewa kepada Haiko.
Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah muncul ya, tidak semudah itu bisa mendapatkan seorang Heiko van der Vecken, apalagi bisa cocok dengan dianya juga nyaman dan bisa membuka hatinya sepenuh hati. Itu kayaknya tidak semudah itu. Harus ada usaha yang maksimal, harus ada usaha yang benar-benar luar biasa. Jadi kalau misalkan para penonton dan juga para netizen mendoakan supaya Lorenzo dengan Heiko, itu wajar, sah-sah saja, karena Lorenzo orangnya baik, kemudian juga rupawan, dan memang ada kecocokan dengan Heiko, ya itu sah-sah saja didoakan, silahkan didoakan. Tapi sepertinya teman-teman harus agak bersabar terlebih dahulu dan juga masih harus menunggu ya, karena saya lihat di antara mereka berdua perjalanannya kalau misalkan pengen ke hubungan yang asmara itu butuh proses, tidak hanya sebentar, jadi kayak butuh waktu beberapa lama ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Heiko dan juga Lorenzo, baik dari karirnya, baik dari asmaranya, semoga diberikan jalan yang baik dan selalu diberikan kesehatan juga ya. Jadi kita harus tetap doakan tanpa harus menjatuhkan. Kalau misalkan memang teman-teman masih berharap dengan para fans khususnya ya, ini mohon maaf, khususnya para fansnya Haizov misalkan masih ingin mendukung dengan Heiko dan juga Azov, ya silahkan, monggo-monggo saja. Tapi kalau misalkan memang ingin mendoakan yang lainnya, pengen support yang lainnya, ya silahkan. Tapi jangan sampai menjatuhkan nama yang lainnya, jangan sampai kemudian menjelekkan nama yang lainnya. Semuanya memiliki porsi sendiri, semuanya memiliki peran sendiri ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk mereka semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan ingat ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta. Manusia hanya bisa berusaha berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Eksporo mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.